Ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat mengakibatkan 13 orang tewas. 9 dari 13 orang korban tewas ini merupakan warga sipil. Ya, mengapa banyak warga sipil yang berada di lokasi yang harusnya steril? Kita simak dalam diskusi. Tiga belas korban ledakan pemusnahan amunisi di Garut semuanya telah berhasil teridentifikasi. Namun tentu kasusnya tidak selesai sampai di situ karena masih ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya, mengapa banyak warga sipil yang berada di lokasi yang mestinya steril? Kita diskusi. TKP di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut menjadi saksi dari hilangnya nyawa 4 personil TNI dan 9 warga sipil dalam ledakan pemusnahan amunisi Senin kemarin. Namun banyaknya warga sipil di lokasi kejadian yang mestinya dijaga steril menyisakan sejumlah pertanyaan. Benarkah warga mendekat untuk mengumpulkan selongsong bahan peledak yang bernilai ekonomi? Keluarga salah satu korban tewas menegaskan para korban yang tewas bukanlah pemulung. Mereka dipekerjakan alias diupah sebagai imbalan membuka peluru dan selongsong amunisi yang hendak dimusnahkan. Kami luruskan untuk teman-teman yang ada di manapun, kami luruskan mereka yang 9 orang. Yang 9 orang yang ada di lokasi kejadian tersebut itu bukan pemulung, Pak ya. Satu kali lagi saya sampaikan, dia atau mereka bukan pemulung, tetapi mereka dipekerjakan. Lantas bagaimana dengan SOP-nya? Wajarkah masyarakat atau warga sipil dilibatkan dalam aktivitas militer termasuk pemusnahan amunisi seperti ini? Menurut saya harus dicermati juga ya, kalau memang benar ya ada kebiasaan melibatkan warga lokal ya, walaupun disebut sebagai orang yang dipilih atau ditunjuk, ini sebenarnya kan memperlihatkan adanya praktik informal yang dibiarkan gitu ya. Ini jelas keliru gitu ya. Keamanan dan resiko residu gitu ya. Kemudian amunisi yang diledakkan itu bisa saja tidak meledak sempurna, jadi ada sisa detonator aktif, bahan kimia sensitif, atau komponen logam yang masih rentan meledak gitu ya. Justru karena kita tahu ada potensi ledakan susulan, maka seharusnya area itu kan dikunci rapat gitu ya, sampai betul-betul steril dan dinyatakan aman oleh tim teknis gitu. Fakta ini pun sontak jadi sorotan banyak pihak. Investigasi mendesak untuk dilakukan. Yang menjadi perhatian kita, mengapa ada warga sipil di dalam perimeter dekat, padahal sedang ada live ammunition yang sedang dihancurkan. Nah, SOP ini yang menjadi pertanyaan, akan tapi sebelum kita bertindak lebih jauh, sebelum kita melakukan putusan yang lebih dalam, harus dilakukan investigasi yang mendalam, investigasi yang secara detail, dan itu dilaporkan secara berkala kepada masyarakat sehingga semua orang tahu persis akan duduk persoalan. Kita memanggil, kita akan segera. Tentu mudah-mudahan sebelum masa sidang ini, kalau udah masa sidang depan kan nanti sudah ini bukan soal hangat atau tidak, tapi ini soal kemanusiaan dan soal strategi. Kalau seteledor ini potensi bisa terjadi di mana-mana. Dan kemarin itu ada kolonel yang gugur, ada mayor yang gugur, ada masyarakat sipil yang wafat. Ini semua tentu kita semua berduka dan ini tidak boleh lagi terjadi. Jenazah salah satu korban tewas, Endang Rahmat, warga Singajaya, akhirnya tiba di kampung halamannya untuk dimakamkan. Diiringi isak tangis istri, anak, dan keluarga, korban dikenal sebagai sosok ayah yang rela bekerja keras demi menyekolahkan ketiga anak. Sebanyak 13 jenazah korban ledakan amunisi telah berhasil diidentifikasi dan dikembalikan kepada pihak keluarga.
13 nyawa melayang sia-sia. Investigasi menyeluruh mesti segera dilakukan. Benarkah semata-mata hanya akibat kurang pengawasan atau ada dugaan penyimpangan hukum yang jauh lebih mengkhawatirkan? Lebih jauh dari sekedar persoalan pengawasan ya. Ini soal potensi penyimpangan, soal potensi penyalahgunaan kewenangan gitu ya, karena ada motif ekonomi yang mungkin ya, yang mungkin didapat gitu ya dari pengelolaan material bekas amunisi yang dimusnahkan ini ya. Dan yang kita perlu garis bawahi gitu ya, material bekas amunisi ini kan masih merupakan bagian dari aset militer yang berada di bawah pengawasan negara gitu. Artinya pemanfaatan material ini ya, baik pengumpulannya, kemudian pengalihan materialnya gitu ya, ini kan berarti tidak boleh sembarangan mestinya ya. Nah kalau material militer ini dialihkan secara tidak sah atau diberikan dan tanda kutip kepada warga tanpa dokumen yang valid ya, tadi ya, ini bisa mengindikasikan adanya pelanggaran hukum dan ya patut dicurigai ada celah korupsi. Selain ganti rugi, jaminan biaya hidup sampai biaya pendidikan, yang terpenting dan terutama bagi keluarga korban adalah keadilan. Salah satunya dengan membuka investigasi kasus ini secara transparan. Mesti ada pihak yang bertanggung jawab supaya kasus yang membuat nyawa melayang ini tidak lagi terulang. Saya Sylvia, kita lanjut diskusi di kolom komentar.